Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang basic atau dasar-dasar dari pemrograman Pascal itu sendiri. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buka aplikasi dulu yang kalian sudah download kemarin, yang panduannya kalian bisa baca di file yang Bapak kirim. Setelah dibuka akan tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya langkah pertama adalah klik file, kemudian new. Oke, di sini kita akan mengotak-atik dan menulis apa yang kita mau. Langkah pertama adalah di struktur penulisan bahasa Pascal itu ada namanya program. Oke, ini nama-nama program. Sekarang kita nomor pertama kita mau ke biodata diri saja. Biodata diri. Ingat, kalau seandainya menulis nama program, ini nama program kan, harus tidak boleh menggunakan spasi atau kode-kode unik lainnya. Jadi underscore, jadi biodata underscore diri. Jadi underscore itu mengganti spasi itu sendiri. Oke, kemudian kita enter. Ingat ya, setiapnya harus kita akhiri dengan titik koma. Oke, kemudian kita enter. Kita masuk ke users CRT. Oke, artinya create. Jadi untuk users CRT ini digunakan untuk memanggil unit. Jadi ini adalah fungsi standar dari program Pascal itu sendiri. Kemudian setelah program biodata, programnya biodata diri, usersnya CRT, kemudian ada begin dan diakhirin dengan end. Jadi ini untuk mengawal, begin itu untuk mengawali suatu program, dan end itu adalah untuk mengakhiri suatu program. Perlu kalian ketahui bahwa dari program sampai ke user CRT ini kita sebut dengan header program. Kemudian dari begin sampai ke end ini adalah body program. Jadi kita akan otak-atik itunya itu di begin sampai ke end. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan, oke, satu lagi perlu Bapak jelaskan bahwa salah satu program bahasa program yang harus ditulis di Pascal itu adalah clear SCR, artinya clean screen. Jadi ini biar tidak numpuk atau bahasa program yang pernah kita ketik sebelumnya itu muncul di sini, jadi mengganggu bahasa programnya. Jadi misalkan kita mulai dengan namanya write. Ini adalah bahasa program agar outputnya muncul. Misalkan write ln buka kurung tanda kutip, kita masukkan nama saya Levi Ackerman. Gimana tuh? Ackerman. Oke. Nama saya Levi Ackerman. Tutup kurung. Oke. Read ln n titik 2 titik koma. Jadi fungsinya adalah write ini adalah bahasa program yang di dalam kurung ini akan muncul di output. Oke, sementara read ln ini agar yang pengen kita tulis ini muncul di output. Kalau saya tidak, tanpa read ln ini tidak akan muncul nama saya Levi Ackerman. Contoh ya, kita run. Oke, kita run. Kita ini apa? Biodata diri ya. Biodata diri 1, misalkan biodata diri 1. Oke. Nama saya Levi Ackerman. Jadi muncul dia. Tapi kalau misalnya kita hapus read ln, misalnya kita hapus read ln ini,
kita hapus read ln, misalkan seperti ini, kita run menggunakan bisa juga menggunakan Ctrl F9 atau run. Oke, lihat tertutup di dalam kan. Jadi nama saya Levi Ackerman itu tidak akan muncul di output, makanya kita perlu tulis read ln. Ln itu artinya line news, artinya enter. Oke, kalau kita run sekali lagi, kita coba Levi Ackerman, akan muncul dia kan. Oke, kemudian kita mau menambahkan, misalkan gini ya, kalau seandainya muncul seperti ini output, kalau untuk kembali ke bentuk awal, ke inputnya, tekan enter aja, itu udah kembali ke sini. Kemudian kita mau tulis nama saya Levi Ackerman. Levi Ackerman berasal dari mana ya? Dinding mana ya? Saya berasal dari dinding Cina, misalkan gitu ya. Saya berasal dari dinding Cina. Gitu tuh. Titik koma ya. Biasakan akhiri dengan titik koma. Kemudian read ln titik koma, kita run. Lihat nama saya Levi Ackerman. Kan masih ada yang klip seperti tanda gitu. Kalau sudah di enter baru muncul kata-katanya saya berasal dari dinding Cina. Sementara kan kita tidak maunya seperti itu. Jadi bagaimana caranya biar tidak perlu enter muncul saya berasal dari dinding Cina? Caranya adalah kita hapus read ln yang pertama, kita hapus. Jadi kita hapus, sebagai run. Nama saya Levi Ackerman, saya berasal dari dinding Cina. Coba lihat, Levi Ackerman-nya itu kan tanpa spasi. Seharusnya kita maunya nih ya, saya berasal dari dinding Cina itu di bawah. Jadi caranya adalah kita enter dulu. Kita perlu menulis write ln. Jadi coba kita run, coba lihat saya berasal dari dindingnya di bawah. Jadi nama saya Levi Ackerman, saya berasal dari dinding Cina. Kayak gitu caranya. Kemudian kita mau menambahkan lagi, kalau menambahkan di sini aja right, kita mau menulis saya bawahannya, siapa nama kaptennya yang meninggal ketika lawan abangnya Eren itu, Erwin Smith. Saya bawahannya Erwin Smith. Oke. Titik 2, coba kita run. Lihat, saya nama saya Levi Ackerman, saya berasal dari dinding Cina, saya bawahannya Erwin Smith. Oke, kita mau saya bawahannya Erwin Smith itu di bawah. Jadi caranya adalah seperti yang sebelumnya, tulis read ln yaitu di saya berasal dari dinding Cina. Coba kita run. Oke. Nama saya Levi Ackerman, saya berasal dari dinding Cina, saya bawahannya Erwin Smith. Oke. Untuk pertemuan kali ini, Bapak rasa cukup sampai di sini saja. Ini adalah langkah-langkah dasar untuk pemrograman berikutnya. Jadi kesimpulannya adalah di program Pascal itu terdiri atas header program, yaitu dari program sampai ke users. Kemudian ada body program itu dari begin sampai ke end. Kemudian write ln ini adalah kita mau menulis yang di dalam kurung ini muncul di output. Jadi sementara ln itu adalah line news atau enter. Kemudian read ln ini perlu kita tulis agar programnya itu muncul, outputnya muncul. Kalau tanpa read ln tidak akan muncul. Jadi Bapak contohkan ya, kita hapus read ln nya, coba kita run. Lihat,
setelah muncul langsung mati dia, makanya kita post terus read ln. Coba kita run sekali lagi, kan muncul ya kan. Oke, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian. Untuk tugasnya akan Bapak share di e-learning. Kemudian setelah Bapak upload video ini, kita ajukan ada forum-forum kecil di e-learning bagi yang kurang paham. Oke, terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.